adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya kalian pada pagi hari ini? Harusnya sih senang ya, harusnya bahagia. Kita bisa diberi kesempatan hidup oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kak Ai, gimana nih kabarnya? Luar biasa dong Kak, kan sekarang hari Minggu, kita harus kebaktian dong. Iya, benar sekali. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita nyanyiin satu lagu yuk. Judulnya adalah Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa yuk, minta pertolongan sama Tuhan Yesus biar ibadah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Meskipun dalam keadaan virtual, biarlah berkat Tuhan terus memberkati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke sesi firman Tuhan, mari kita nyanyi lagu baca kitab suci yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Uli. Hari ini kita akan membacakan firman yang terambil dari Kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Sebelum kita membacakan firman, anak-anak, mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat melakukan ibadah virtual kembali pada hari ini dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar hari ini menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Adik-adik sudah membuka Alkitabnya semua? Mari kita membaca Alkitabnya sekarang. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan.
Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali dengan mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah lagi," kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar kota, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku."
Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang, dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggal-balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan mengembalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dan dari tengah-tengah tempat yang ditunggal balikan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, duduk yang manis ya. Hari ini kita akan mendengarkan komik cerita Alkitab tentang Sodom dan Gomora. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah 2 malaikat itu ke kota Sodom. Mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk 2 malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap 2 malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta, sehingga mereka tidak dapat menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom dan Gomora.
Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom, dan malaikat berkata, "Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti." Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Nah, adik-adik, begitulah komik cerita Alkitab kita pada hari ini. Ayo adik-adik, dari cerita komik kita hari ini, apa yang dapat adik-adik simpulkan? Kita sebagai manusia harus sebagai anak, tidak juga anak tapi orang tua juga, papa mama juga harus selalu taat kepada, kalau kita sebagai anak-anak, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Anak-anak, tadi ada kan Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Nah, begitulah kalau anak-anak tidak taat, Tuhan akan menghukum kita. Tuhan akan membuat kita seperti kota Sodom dan Gomora. Kita harus taat seperti Lot. Jangan mengikuti istrinya Lot yang tidak taat karena dia melihat ke belakang. Anak-anak mau seperti istrinya Lot menjadi tiang garam? Tidak mau kan? Makanya kita harus selalu taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Baiklah anak-anak, mau kan kita taat, selalu taat? Nah, sekarang kita ada ayat hafalannya ya, dari Yakobus 5 ayat 16. Dihafal ya, di videoin, dihafal, nanti dikirim ke grup GSM. Ayat hafalannya Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dihafal ya, ditunggu video ayat hafalannya. Kita punya aktivitas ya buat anak kecil, mewarnain tentang Sodom dan Gomora, kota Sodom dan Gomora yang dihukum Tuhan. Dan buat anak besar, anak teruna, ada aktivitas memecahkan kode menjadi satu kalimat. Nanti hari Minggu dibagiin ya, diambil ke kelas sekolah minggu di bawah. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dengan duduk manis, mendengarkan ibu bercerita komik. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu virtual yang akan datang. Sebelum kita menutup sekolah minggu virtual kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih kami diingatkan kembali untuk menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami bertumbuh dengan iman dan pengenalan akan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, tadi sudah dengarkan apa cerita firman Tuhan pada hari ini. Intinya kita itu harus taat seperti Lot, jangan kayak
Istri Lot yang gak taat malah menoleh ke belakang. Jadinya tiang garam. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita nyanyi satu kali lagi yuk lagu Sodom dan Gomora. Cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot tuh pada menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot tuh pada menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Nah, sekarang udah waktunya selesai nih ibadah pada hari ini. Ya, selesai ya kak. Iya. Padahal masih rame loh kak, masih mau ibadah kak. Minggu depan. Ya, minggu depan ya. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar taat seperti Lot. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang udah selesai nih ibadahnya. Jangan lupa ya, ayat hafalannya divideoin terus dikirim di grup WA KPA. Ditunggu ya adik-adik. Aktivitasnya juga jangan lupa dikerjain ya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.